Halo Sobat Mahasiswa, kita berjumpa kembali di seri pembelajaran pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pengelolaan barang milik negara atau biasa disingkat dengan BMN, barang milik negara. Tentu saja tujuan dari penyampaian materi ini adalah agar Anda mampu memahami bagaimana BMN dikelola di negeri ini. Ada 9 materi utama kita, jadi cukup banyak ini. Yang pertama adalah tentang dasar hukum, kemudian kedua pengertian dan jenis BMN, ketiga azas dan lingkup pengelolaan BMN, 4 pejabat pengelola di BMN, kemudian perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kemudian yang keenam pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN. 7. Penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, dan penatausahaan. Ke-8 pengendalian dan pengawasan, dan terakhir 9 adalah tentang ganti rugi dan sanksi. Baik, kita masuk ke yang pertama tentang dasar hukum. Inilah dasar hukumnya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang sudah Anda kenal dengan baik. Ditambah dengan PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah sebagai pengganti PP 6 2008 dan PMK 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BMN. Sekilas tentang latar belakang dasar hukum BMN adalah tentu saja ini payung hukumnya yang utama. Ini sudah kita bahas berkali-kali terkait dengan keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 2004. Kemudian ada satu unifikasi atau penggabungan berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan BMN yang selama ini ada, dan kemudian dirangkum sedemikian rupa ke dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN BMD, barang milik daerah. Apakah yang dimaksud dengan BMN? BMN atau BMD tentu saja di sini ya. BMN adalah barang milik negara, termasuk barang milik daerah. Bentuknya adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas dasar beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi BMN ini asal muasalnya bisa dibeli atau diperoleh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bisa berasal dari dana APBN, APBD, atau mungkin perolehan lain yang sah. Apa saja dimaksud dengan perolehan lain yang sah? Bisa karena hibah atau sumbangan dari pihak lain tentu saja. Kemudian bisa juga sebagai hasil dari pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Kemudian bisa karena undang-undang atau bisa karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi ini adalah sumber atau asal muasal satu barang atau aset ditetapkan sebagai BMN atau BMD. Apa saja jenis-jenis BMN? Jadi kalau Anda belajar akuntansi, tentu saja di sisi kiri dari neraca itu ada aset. Nah, kurang lebih sama. Bentuknya bisa berupa persediaan, bisa berupa aset tetap, fixed asset atau plan asset, dan bisa aset lainnya. Persediaan bisa berupa ATK, obat-obatan, bahan baku, dan sebagainya. Aset tetap ini Anda kenal, kalau Anda belajar akuntansi ada tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan. Aset tetap lainnya misalnya buku koleksi perpustakaan, hewan peliharaan, barang corak seni dan budaya, termasuk konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan ini maksudnya adalah satu pengerjaan bangunan atau fisik lainnya yang masih dalam pengerjaan. Jadi dibuat gitu ya, dikonstruksi, tapi belum selesai. Contohnya misalkan ada satu bangunan yang kalau dibangun secara normal butuh waktu lebih dari 12 bulan. Maka di akhir tahun ketika barang tadi belum atau bangunan tadi belum selesai, kita sebut sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
Aset lainnya yang ketiga bisa berupa aset kemitraan. Jadi ada istilah KSP, kerjasama, kemudian ada BGS, ada BSG. BGS itu bangun guna serah, kemudian BSG itu bangun serah guna. Ini bolak-balik. Seperti apa nanti kita bahas di belakang. Bisa berupa aset tak berwujud, software, hak cipta, hak paten, atau aset tetap yang dihentikan penggunaannya. Ini adalah azas-azasnya, ada 6 azas dalam pengelolaan BUMN. Ada azas fungsional, azas kepastian hukum, transparansi atau keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. Untuk penjelasan masing-masing nanti bisa Anda baca kembali, Anda bisa freeze slide ini, atau Anda bisa lihat slide-nya dan kemudian Anda baca kembali. Kemudian siapakah yang mengelola BUMN dan atau BUMD? Tentu saja untuk BUMN adalah pemerintah pusat dan BUMD adalah pemerintah daerah. Di pusat ada Menteri Keuangan selaku BUN. BUN adalah Bendahara Umum Negara. Dia sebagai pengelola barang. Dan ada menteri atau pimpinan lembaga disebut sebagai pengguna barang. Kemudian kepala kantor atau satuan kerja di bawah kementerian lembaga tadi disebut sebagai kuasa pengguna barang. Disingkat dengan KPB, di sini disingkat dengan PB, pengguna barang PB, sedangkan KPB kuasa pengguna barang. Jadi kalau di anggaran Anda mengenal sebagai kuasa pengguna anggaran dan juga pengguna anggaran, maka untuk barang disebut dengan pengguna barang, kuasa pengguna barang. Untuk di daerah, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dan sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerahnya. Kantor-kantor di bawah pemerintah daerah, kita sebut sebagai SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah pengguna barang milik daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMN, BUMD ada istilah pengelola barang, ada pengguna barang. Pengguna ini Satker, Satuan Kerja. Kalau di daerah SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan pengelola barang kalau di pusat adalah Menteri Keuangan. Dan di daerah adalah bupati, gubernur, bupati, wali kota yang didelegasikan kepada sekretaris daerah. Apa saja lingkup pengelolaan BUMN atau di sini disebut BUMKN ya. Pengaturan pengelolaan BUMN atau BUMD meliputi keseluruhan siklus pengelolaan barang atau disebut dengan logistik cycle yang meliputi ada 11. Ada perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, ada proses pengadaan, kemudian ada penggunaannya, ada pemanfaatan. Apa bedanya penggunaan pemanfaat? Nanti kita bahas. Pemanfaatan itu bentuknya sewa, pinjam pakai, ada kerjasama pemanfaatan, KSP tadi. Kemudian BGS, bangun guna serah, dan BSG, bangun serah guna. Kemudian ada pengamanan pemeliharaan, ada penilaian, kemudian ada pemindah tanganan, bisa dalam bentuk penjualan, tukar-menukar, hibah, PMP. PMP ini penanaman modal pemerintah, atau penyertaan modal pemerintah. Kemudian ada penghapusan, pemusnahan, kemudian ada penghapusan. Kemudian ada penatausahaan, bentuknya bisa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Itu cukup banyak dan kita akan bahas satu persatu. Ini adalah alur secara umum pengelolaan BUMN BUMD. Ini bagan alurnya atau disebut dengan flow charts begitu. Ini kurang lebih seperti ini. Ada pengguna, ada pengelola, pengguna barang lain, pihak lain. Cara bacanya kurang lebih dari sini. Jadi setiap akan melakukan satu kebutuhan harus ada perencanaan terlebih dahulu. Di sini jelas bahwa perencanaan dilakukan oleh pengguna barang. Contohnya Satker misalkan. Satker butuh apa? Butuh mebeler, maka dia harus melakukan perencanaan kebutuhan terlebih dahulu. Di mana perencanaan kebutuhan ini diajukan ke pengelola barang dan nanti akan ditetapkan. Selanjutnya kemudian pengguna barang setelah ada anggaran tentu saja akan melakukan proses pengadaan. Untuk proses pengadaan nanti akan dibahas tersendiri karena ada perpres tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Kemudian setelah selesai ada dokumen kepemilikan,
dilaporkan ke pengelola barang, maka nanti akan ditetapkan status penggunaan BMN-nya seperti apa. Kemudian diserahkan kembali ke pengguna barang, penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi. Artinya, ketika mereka melakukan pengadaan barang, apakah dia memang digunakan untuk tupoksi atau tidak? Tentu saja diharapkan barang-barang yang dibeli tadi atau diadakan tadi harus sesuai dengan tupoksi yang bersangkutan. Apabila dia berupa tanah, jadi bentuknya bisa berupa tanah. Kalau di sebagian tanah dan atau bangunan, dia butuh persetujuan untuk pemanfaatan, termasuk kalau ada pemindah tanganan. Untuk pemindah tanganan nanti bisa diajukan untuk digunakan oleh pihak lain. Sedangkan kalau dia bentuknya barang milik negara dan kemudian tidak sesuai dengan tupoksi atau karena berlebihan, idle, nganggur, ya, kemudian rusak, tidak harus nanti ada prosesnya lagi, ya, dan seterusnya. Termasuk nanti ada pemusnahan dan sebagainya. Dan Anda bisa lihat lagi bagannya, karena tidak bisa saya jelaskan satu persatu, mengingat nanti ini akan kita bahas semua di slide-slide berikutnya. Ini hanya gambaran saja, nanti Anda bisa cek kembali bagaimana alur-alur yang ada di sini. Penjelasannya mari kita lihat di slide berikutnya. Ini contoh siklus yang mudah. Jadi kalau ini bentuknya flow charts, maka ini bentuk yang tabel-tabel gitu, diagram-diagram seperti ini. Ini sama saja. Jadi bentuk ini bisa dirubah seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Ya, nanti Anda bisa, setelah Anda selesai mengikuti materi ini, Anda bisa kembali ke slide ini, memastikan tentang siklusnya dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk chart seperti ini. Baik, kita bahas. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan BMN-BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi KL, Kementerian Lembaga, kalau di daerah namanya SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta ketersediaan barang milik negara yang ada. Perencanaan kebutuhan BMN-BMD meliputi ini, ya, ada perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindah tanganan, perencanaan penghapusan. Kemudian perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar dari bagi KL atau SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru, biasa disebut dengan new initiative, dan anggaran dasar atau baseline, serta penyusunan RKA-nya. Perencanaan kebutuhan disusun dengan berpedoman pada ini, ada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Jadi setiap kementerian diharapkan, kalau di pusat di Kementerian Keuangan nanti ada penetapan standar barang, kebutuhan, dan harga. Kementerian juga boleh menetapkan standar kebutuhan dan standar barang. Untuk harga biasanya sudah ditetapkan sedemikian rupa. Kalau di daerah ya ditetapkan oleh pihak daerah. Kemudian standar barang dan standar ditetapkan oleh pengelola barang tadi. Ya, jadi ini standar-standar ini ditetapkan oleh pengelola barang. Siapa pengelola barang? Ya kalau di pusat Menteri Keuangan, sedang kalau di daerah tadi gubernur, bupati, wali kota. Tentu saja tidak bisa ditetapkan begitu saja, harus ada koordinasi dengan instansi-instansi terkait, ya, baik di pusat maupun di daerah. Ini alurnya, visualisasinya seperti ini, ada standar barang, standar kebutuhan, standar harga. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam RK BMN, rencana kerja BMN BMD, kemudian nanti masuk dalam RKKL, masuk dalam anggaran atau RKPD, dan seterusnya. Ya, kemudian masuk ke daftar kebutuhan pembelian barang sampai ke DIPA dan seterusnya. Ini sekedar ilustrasi saja. Yang kedua, siklus yang kedua atau tahapan kedua adalah pengadaan BMN. Khusus pengadaan BMN nanti akan kita bahas tersendiri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini sekilas saja. Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ya, kemudian transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengaturan mengenai pengadaan tanah, ini khusus tanah. Jadi ingat BMN itu bisa bentuknya tanah, diatur tersendiri. Nah, selain tanah nanti diatur melalui Perpres. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan BMN. Penggunaan artinya
digunakan. Nanti ada istilah ada istilah juga pemanfaatan. Ada penggunaan, ada pemanfaatan. Apa bedanya? Nah, penggunaan itu adalah status penggunaan barang ditetapkan oleh pengelola barang untuk BMN dengan cara sebagai berikut. Pengguna barang melaporkan BMN yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan. Jadi digunakan untuk apa? Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan BMN dimaksud. Nah, khusus di daerah, gubernur, bupati, wali kota melakukan tata cara di mana pengguna barang melaporkan BMD yang diterimanya kepada pengelola barang. Siapa tadi? Wali kota, sekretaris kota kalau di kota, kalau di bupati sekretaris bupati, kalau di gubernur sekretaris daerah, sekretaris gubernuran. Kemudian pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur, bupati, wali kota untuk ditetapkan status penggunaannya. BMN BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk ini menyelenggarakan tupoksi. Ya, kemudian bisa juga dioperasikan oleh pihak lain, tapi dalam rangka untuk pelayanan umum. Nah, di luar ini, maka kita nanti menyebutnya adalah pemanfaatan. Ya, nanti di sini ada pemanfaatan. Masih kita lanjutkan lagi untuk penggunaan. Penetapan status penggunaan dalam bentuk tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ada yang nyebutnya dengan tusi, pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan kepada pengelola. Jadi kalau ada tanah bangunan yang tidak digunakan, contoh misalkan kita memiliki beberapa bangunan, gedung, kemudian ternyata tidak semua bangunan digunakan, maka harus dilaporkan kepada pengelola barang dan nanti akan dimanfaatkan. Kemudian pengelola barang menetapkan BMN berupa tanah dan atau bangunan yang harus diserahkan kepada pengguna barang karena sudah tidak digunakan lagi untuk tupoksinya. Gubernur, bupati, wali kota menetapkan BMD berupa tanah bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan dalam rangka tupoksi SKPD. Guna menetapkan penyerahan BMN BMD tersebut, pengelola barang memperhatikan hal-hal ini. Ada standar kebutuhan tanah dan atau bangunan untuk penyelenggaraan TUSI, hasil audit terkait dengan penggunaan TUSI. Siapa yang mengaudit? Ya masing-masing aparat pengawasan internal pemerintah. Kemudian juga berdasarkan laporan data informasi yang diperoleh dari sumber lain. Penyerahan tanah bangunan kalau misalkan tidak dilaporkan kepada pengelola barang, maka ada sanksinya. Contoh begini, tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan oleh pengguna barang untuk penyelenggaraan TUSI atau tupoksi, maka wajib diserah atau dilaporkan dulu. Dilaporkan dan kemudian nanti diserahkan kepada pengelola barang. Nanti pengelola barang akan mengalihkan barang-barang yang tadi tidak digunakan oleh Satker atau SKPD kalau di daerah, bisa juga dimanfaatkan, bisa juga dipindah tangankan. Artinya kalau tidak digunakan oleh Satker terkait, maka inilah 3 alternatif yang bisa dilakukan oleh si pengelola barang. Kalau di pusat ingat siapa pengelola barang? Ya, Menteri Keuangan. Nanti melalui DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kalau di daerah, ya gubernur, bupati, wali kota. Jadi bisa dialihkan, bisa dimanfaatkan. Itulah bedanya penggunaan dengan pemanfaatan. Nanti kita bahas pemanfaatan. Kemudian bisa juga dipindah tangankan. Nah, ini sanksinya. Kalau ada pengguna barang milik negara, di sini ada milik daerah, yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi atau TUSI instansi yang bersangkutan, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa pembekuan dana, pemeliharaan atas tanah dan bangunan terkait. Kalau di daerah sama, ya, tapi yang mengenakan sanksi adalah gubernur, bupati, wali kota. Tanah dan bangunan dan atau bangunan yang tidak digunakan bisa saja dicabut status penggunaannya.
nanti diambil alih oleh pengelola barang milik daerah atau pengelola barang milik negara atau barang milik daerah. Maka setelah Anda tahu apa itu penggunaan, sekarang Anda lihat sini ada pemanfaatan. Jadi itulah bedanya penggunaan dan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan itu terjadi kalau suatu satker atau SKPD di daerah ya tidak bisa menggunakan seluruh aset tadi untuk menjalankan tusinya atau tupoksinya. Maka dia harus diserahkan kepada pengelola barang dan nanti akan dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tusi atau tupoksi kementerian lembaga atau kalau di daerah namanya SKPD secara optimal. Bentuknya bisa disewakan, ini bentuk realnya ya, bisa disewakan, bisa dipinjam pakai, bisa kerjasama pemanfaatan KSP, bisa berupa bangun serah guna atau bangun guna serah. Bedanya apa? Bedanya begini, kalau bangun serah guna itu dibangun, misalkan bangunan ya dibangun, kemudian bangunan tadi diserahkan, baru digunakan. Kalau bangun guna serah, dibangun, digunakan dulu, baru diserahkan. Kemudian yang kelima, kerjasama penyediaan infrastruktur atau disingkat dengan KSPI dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pelaksanaan pemanfaatan seperti apa? Pemanfaatan BMN BMD tadi dilaksanakan oleh pengelola barang untuk BMN yang berada di dalam penguasaannya, pengelola barang dengan persetujuan gubernur, bupati, wali kota untuk BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk BMN yang berada penguasaan pengguna barang atau pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan BMN BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara atau daerah dan kepentingan umum. Jadi ada klausul ini. Jadi tidak semena-mena ya, tentu saja. Jadi untuk apakah disewa, dipinjam pakai, dikerjasamakan, dibangun seraguna atau bangun guna serah dan seterusnya, itu ada pertimbangan teknisnya. Nah, jenis pemanfaatannya tadi sudah ada ya, sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, kemudian bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Di sini dijelaskan untuk sewa adalah pemanfaatan BMN BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, di mana karena namanya juga sewa, pemerintah akan mendapatkan imbalan. Nah, imbalannya harus masuk ke rekening kas negara untuk pusat atau untuk di daerah namanya rekening kas daerah. Kalau pinjam pakai, penyerahan penggunaan BMD antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemda dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Dan setelah jangka waktu berakhir, diserahkan aset tadi diserahkan kepada pengelola barang. Jadi pinjam pakai ini hanya dilakukan antar instansi pemerintah pusat atau antar instansi pemerintah daerah. Contoh misalkan, kalau Anda lihat di kampus kita, itu ada KPP, ya, KPP Pondok Aren. Itu sistemnya pinjam pakai. Jadi KPP Pondok Aren tidak perlu membayar PNBP. Ya, jadi mereka bisa meminjam dan memakainya tanpa harus membayar sejumlah uang. Jadi mereka bukan menyewa, ya, tapi mereka pinjam pakai. Kemudian yang ketiga, kerjasama pemanfaatan. Pendayagunaan BMN BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP dan sumber pembiayaan lainnya. Ya, sebenarnya hampir mirip dengan sewa, hanya nanti klausul dalam perjanjiannya berbeda. Ya, sewa adalah sewa, kerjasama, karena ada batas waktu yang berbeda. Kemudian bangun guna serah, bangun serah guna, pemanfaatan tanah milik pemerintah. Jadi untuk bangun guna serah, bangun serah guna itu sifatnya tanah. Contoh misalkan, ini contoh saja, di kampus kita ada tanah yang kosong. Kemudian ada pihak swasta misalkan, dia ingin membangunkan satu bangunan, katakanlah membangun asrama begitu. Maka tanah tadi, di atas tanah tadi boleh dibangun asrama oleh mereka, tentu saja ada perjanjian yang terlebih dahulu. Kemudian kalau BGS, ya bangunan tadi setelah selesai dibangun, digunakan dulu oleh mereka dalam jangka waktu tertentu,
Setelah jangka waktu berakhir baru diserah terimakan menjadi BUMN kepada pihak stan misalkan. Kalau bangun serah guna, mereka membangun asrama di atas tanah kosong tadi, kemudian diserahkan dulu kepada, setelah selesai bangunan tadi diserahkan kepada pihak lembaga, dan baru setelah itu digunakan. Ya. Tentu saja kalau pihak ketiga mereka akan pilih ini, dibangun dulu, dipakai oleh mereka, baru diserahkan. Ya semuanya tergantung perjanjiannya seperti apa. Jadi pemanfaatan tanah milik negara, milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, selanjutnya diserahkan kembali kepada instansi tersebut. Yang kelima, kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk melaksanakan satu kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada ketentuan tersendiri. Ini penjelasannya untuk sewa, untuk pinjam pakai. Saya tidak bahas detail ya, nanti silakan Anda pelajari karena materinya sangat banyak. Di sini sudah saya kasih poin-poin tertentu, misalkan untuk sewa. Sewa itu paling lama 5 tahun. Dan dapat diperpanjang kecuali ada hal-hal tertentu. Penetapan formula besaran tarifnya nanti ada ketentuan tentang tarif sewanya. Ya. Kemudian penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, sekurang-kurangnya memuat ini. Pihak siapa yang terikat, jenis luas dan jumlah barang, besaran sewanya, tanggung jawab penyewaannya, hasil penyewaan merupakan PNBP. Contohnya apa? Yang paling mudah kalau Anda lihat di kampus ada ATM, anjungan tunai mandiri. Itu mereka sewa di sana. Kemudian pinjam pakai. Kalau pinjam pakai jangka waktunya paling lama 5 tahun, jadi hampir sama, hanya nanti klausulnya berbeda, dapat diperpanjang hanya 1 kali. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian, sekurang-kurangnya memuat ini, pihak yang melakukan perjanjian, jenis luas atau jumlah barang yang dipinjam pakai, jangka waktunya berapa lama, tanggung jawab peminjaman atas operasional pemeliharaan dan seterusnya, jangka waktu peminjaman ya, dan persyaratan lainnya. Nah, kalau pinjam pakai dipinjam, dipakai, ingat pinjam pakai ini antar instansi pemerintah, pusat maupun daerah. Kalau sewa ini kepada pihak lain. Di sini ada PNBP, di sini tidak ada PNBP. Kemudian ada kerjasama pemanfaatan. Dilaksanakan dengan pihak dalam rangka mengoptimalkan atau mendayagunakan dengan hasil BUMN BUMD, meningkatkan penerimaan negara atau pendapatan daerah. Ketentuannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN APBD untuk memenuhi biaya operasional dan seterusnya. Kemudian mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender. Nah ini bedanya antara sewa dengan kerjasama pemanfaatan. Karena ini biasanya sifatnya luas, ya, dibandingkan sewa. Sewa itu mungkin, ya, contoh sewa itu apa? Kalau di kampus Anda tahu ada aula yang di hari Sabtu Minggu tidak kita pakai, maka bisa disewakan kepada pihak lain untuk acara-acara tertentu, itu sewa. Tapi kalau kerjasama pemanfaatan, maka aula tadi sepenuhnya kita serahkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian biaya atas pemeliharaan terkait dengan aula tadi, ya harus mereka yang menanggungnya. Tapi kalau sewa, contoh misalkan tadi, kalau aula disewakan, ada listrik dan sebagainya, bayar tetap kita. Ya, sementara kalau kerjasama pemanfaatan yang bayar listrik dan sebagainya, harusnya mereka. Kemudian mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi, tentu saja masuk ke rekening kas negara atau rekening kas daerah selama jangka waktu tertentu. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama ditetapkan dari hasil penghitungan tim. Jadi ada timnya. Ya, lebih rumit ya dibandingkan dengan sewa menyewa biasa. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari pengelola barang. Menteri Keuangan kalau di pusat, gubernur, wali kota, bupati di daerah. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang. Nah, ini ketentuannya. Mereka nggak boleh menjaminkan bangunan tadi, kalau bentuknya bangunan, atau digadekan kepada pihak lain. Dan jangka waktunya lama, bisa sampai 30 tahun. Kalau sewa menyewa sifatnya singkat saja.
Semua biaya berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan ke APBN atau APBD. Nah, bagaimana dengan BGS, Bangun Guna Serah, atau BSG, Bangun Serah Guna? BGS dan BSG, BMN, atau BMD dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pelayanan umum dan dalam rangka penyelenggaraan TUSI. Kemudian kita tidak punya duit, ya, tidak tersedia dana di APBN atau APBD. Contoh tadi, kampus kan butuh asrama, tapi kita nggak punya uang untuk bangun, maka kita bisa gunakan skema BGS atau BSG. BGS atau BSG BMN dilaksanakan oleh pengelola barang. BGS BSG BMD dilaksanakan oleh pengelola barang di daerah atas persetujuan gubernur, bupati, wali kota. BGS BSG atas tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dapat dilakukan setelah dapat persetujuan. Jadi diserahkan dulu ke pengelola barang dan dapat persetujuan, dan kemudian BGS BSG dilaksanakan oleh pengelola barang, bukan oleh pengguna barang. Dengan mengikutsertakan pengguna barang karena memang mereka yang tanda kutip menguasai barang tadi. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 tahun, di mana penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender. Izin mendirikan bangunan terkait dengan BGS BSG ini harus diatasnamakan pemerintah atau Pemda. Jadi mereka misalkan bangun asrama tadi nggak boleh izin mendirikan bangunan atas nama mereka, kemudian bahkan mereka membuat sertifikat atas bangunan tanah tadi nggak boleh. Ya, tetap harus diatasnamakan pemerintah pusat atau daerah. Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS BSG tadi harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi paling sedikit 10%. Jadi misalkan tadi bangun asrama, paling sedikit 10% itu harus dimanfaatkan untuk mahasiswa kampus. Sisanya boleh disewakan kepada pihak lain. Nah, itu BGS atau BSG. Yang kelima, kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini bentuknya apa? Ya, bisa jalan, bisa jembatan, irigasi, dan sebagainya. Nah, KSPI atas BMN BMD dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha. Bentuknya bisa PT, bisa BUMN, BUMD, atau koperasi, kalau memang koperasi tersebut mampu. Jadi jangan Anda bayangkan koperasi itu pasti kecil. Banyak koperasi-koperasi yang besar, yang asetnya miliaran bahkan triliunan. Jangka waktu KSPI paling lama 50 tahun, lebih lama. Jadi kalau KSPI ini lebih lama daripada BGS dan BSG, serta dapat diperpanjang. Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI tadi kepada pemerintah pada saat kerjasama tadi berakhir. Barang hasil KSPI menjadi BMN kalau di pusat atau BMD kalau di daerah. Kita masuk ke siklus yang kelima, yaitu pengamanan dan pemeliharaan. Pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan. Jangan sampai, maksud pengamanan gimana? Ya jangan sampai barangnya hilang, dicuri, dan sebagainya. Ya, jadi mereka harus bertanggung jawab untuk mengamankan barang-barang tadi. Kemudian pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan tadi. Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Biaya pemeliharaan dibebankan ke APBN atau APBD kecuali BMN BMD tadi menjadi objek pemanfaatan oleh pihak lain. Contohnya tadi itu ya, kalau dia ada KSP, kerjasama pemanfaatan, maka beban pemeliharaannya kepada pihak lain. Tapi kalau sewa menyewa biasa, beban pemeliharaannya tetap ada di Satker atau SKPD terkait. Nah, ada 3 jenis pengamanan untuk BMN. Pengamanan dari sisi administrasi, yaitu menyangkut pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kemudian ada pengamanan fisik, mencegah penurunan fungsi. Maksudnya apa? Depresiasi. Jangan sampai dibiarkan gitu, meja kursi tidak pernah dirawat, AC tidak pernah dirawat, kemudian LCD proyektor tidak pernah dirawat, akibat fungsinya menurun dengan cepat. Bisa juga untuk mencegah penurunan jumlah. Jadi jumlahnya berkurang.
hilang misalkan ya, ini termasuk ini mencegah kehilangan. Kemudian bisa juga untuk tanah bangunan dilakukan pemagaran. Anda bisa lihat semua kantor pasti ada pagar. Anda bisa bayangkan kalau ada satu tanah milik negara, kantor tidak ada pagarnya. Bisa juga dengan pemasangan tanda batas kalau bentuknya masih lahat yang belum dibangun bangunan di atasnya. Kasih tanda batas. Untuk non tanah bangunan dengan penyimpanan, disimpan baik-baik dan dipelihara baik-baik. Disimpan di mana? Di gudang yang memang aman misalkan. Dipelihara ya dirawat. Contoh tadi AC, pada saatnya memang harus diservis, lakukan servis, jangan biarkan saja. Contoh. Kemudian pengaman dari sisi hukum, melengkapi bukti status kepemilikannya dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan. Jadi contohnya apa tanah? Ya harus ada sertifikat tanahnya. Kemudian aset-aset lainnya, ya buktinya apa? Misalkan pembelian ada kwitansinya, ada berita acara serah terimanya, dan sebagainya. Kemudian siklus yang berikutnya penilaian. Maksudnya adalah menilai berapa sih nilai aset tadi. Dilakukan dalam rangka menyusun neraca pemerintah pusat atau neraca pemerintah daerah. Pemanfaatan kecuali kalau pinjam pakai dan pemindahan BMN BMD kecuali kalau hibah. Nah, penetapan nilai BMN ini dalam rangka menyusun neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada SAP. SAP standar akuntansi pemerintah. Kalau untuk swasta kita gunakan standar akuntansi keuangan SAK. Untuk pemerintah namanya standar akuntansi pemerintah SAP. Tanah dan atau bangunan penilaiannya dilakukan oleh tim. Ditetapkan oleh siapa? Oleh pengelola barang. Ya. Dapat melibatkan penilai independen. Jadi kalau misalkan di kantor tadi atau di instansi pemerintah tidak punya penilai, penilai ini adalah profesi ya. Di Kementerian Keuangan ada appraisal yang memang bersertifikasi. Di luar sana di swasta juga banyak appraisal. Jadi kita bisa libatkan penilai independen kalau memang tidak ada penilai di instansi tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan nilai wajar. Berapa sih nilai wajar atas aset tersebut? Mungkin ada pertanyaan, loh kan kita waktu beli ada nilainya Pak. Ya, pada saat beli ada nilainya di kwitansi misalkan. Tapi setelah dipakai 2-3 tahun kemudian kita tidak tahu apakah nilainya masih sama dengan nilai yang tertera di kwitansi beberapa tahun yang lalu atau tidak. Jadi ini menyangkut masalah akuntansi. Dengan estimasi terendah adalah NJOP kalau tanah ya, nilai jual objek pajak. Hasil penilaian ditetapkan oleh pengelola, bukan pengguna ya, oleh pengelola. Selain tanah dan bangunan bagaimana? Penilaian dilakukan oleh tim, dapat melibatkan penilai independen, tujuannya untuk mendapatkan nilai wajar sama dengan tanah tadi. Hasil penilaian ditetapkan juga oleh bedanya Pak, pengguna. Jadi kalau tanah bangunan oleh pengelola, selain tanah bangunan oleh pengguna. Ini bedanya di sini. Ya. Selain tanah bangunan apa? Aset-aset selain tanah bangunan. Ya contohnya mebeler, meja, kursi, LCD tadi dan sebagainya, mesin, peralatan, mobil gitu ya. Kemudian siklus yang ketujuh pemindah tanganan BMN. Ingat bahwa BMN kalau misalkan tidak bisa digunakan dan tidak bisa dimanfaatkan, maka dia bisa dipindah tangankan. Seperti apa? BMN BMD yang tidak dipergunakan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara atau daerah, pusat atau daerah, dapat dipindah tangankan. Bentuknya gimana? Bisa dijual, kemudian bisa ditukar. Ruislah bahasa Belandanya. Bisa dihibahkan. Bisa juga dianggap sebagai penyertaan modal pemerintah atau penyertaan modal daerah. Nah, BMN BMD yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak boleh dipindah tangankan. Jadi kalau BMN itu masih dipakai, digunakan, dan masih bisa dimanfaatkan, ya jangan dipindah tangankan. Kalau sudah tidak bisa lagi, maka ini kemungkinannya. Boleh, dijual boleh. Tapi ada aturannya. Ya, ditukar, diruislah istilahnya. Boleh, ada aturannya. Dihibahkan, boleh, ada aturannya. Penjualan berarti dialihkan hak kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan penggantian dalam bentuk uang. Hasilnya gimana? Ya, tentu saja penjualan tidak bisa dijual begitu saja ya. Ada mekanismenya, proses lelang. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam rekening kas negara atau rekening kas daerah.
Tukar menukar juga begitu, pengalihan kepemilikan BUMN yang dilakukan antara pemerintah pusat atau dan Pemdaka dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang. Jadi kalau tukar menukar barang dengan barang, sekurang-kurangnya nilainya harus seimbang. Contoh ya, misalkan tanah di sini dengan tanah di sana, misalkan, atau bangunan di sini dengan bangunan di tempat lain, boleh? Ya, boleh nggak tanah dengan mobil? Ya, Anda bayangkan kira-kira nilainya seimbang atau tidak? Sepanjang nilainya seimbang, misalkan gitu ada tanah yang, maaf ada mobil yang nilainya sama dengan tanah misalkan. Sepanjang seimbang silakan saja. Tapi tentu saja ada aturannya ya. Kemudian hibah, pengalihan kepemilikan BUMN dari pemerintah pusat kepada Pemda atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian, namanya juga hibah. Jadi diberikan begitu saja. Kemudian bisa penyertaan modal pemerintah, biasanya ke BUMN dan BUMD. Jadi aset tadi diserahkan ke BUMN, diserahkan ke BUMD sebagai penyertaan modal. Ada aturannya juga tentu saja ya. Ini kewenangannya, pemindahan BUMN untuk tanah dan atau bangunan selain tanah bangunan yang nilainya lebih dari 100 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Jadi tidak gampang ya. Jadi pemindahan tanah itu tidak sembarangan. Ada aturannya. Kemudian kalau di daerah ini BMD nilainya lebih dari 5 miliar itu harus persetujuan DPRD. Pemindahan tanah BUMN berupa tanah dan atau bangunan selain tanah dan bangunan di atas 100 miliar atau 5 miliar tadi dapat, sekali lagi dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD kalau ini tidak sesuai dengan tata ruang, anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam dokumen anggaran, untuk kepentingan pegawai negeri, untuk kepentingan umum, dikuasai negara dan seterusnya. Ya, jadi tetap ada pengecualiannya. Tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR tadi, misalkan BUMN pada pengelola barang nilainya kurang dari 10 miliar. Dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Presiden. BUMN pada pengguna barang nilainya lebih dari 10 miliar dilakukan oleh pengguna barang setelah dapat persetujuan Presiden. BUMN pada pengelola barang yang nilainya sampai dengan 10 miliar dilakukan oleh pengelola barang saja. BUMN pada pengguna barang dengan nilai sampai dengan 10 miliar dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola. Ini aturannya. Ya, mohon dihafalkan saja. Dan selain tanah bangunan, ini ada ketentuannya. Silakan Anda baca. Ya, mohon maaf, tidak saya bacakan lagi karena mirip sama di atas. Silakan Anda baca ketentuannya. Kemudian jenis pemindahan BUMN tadi ada penjualan, ada tukar menukar. Ini penjualan ketentuannya seperti ini. Jadi penjualan BUMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi. Kemudian tidak digunakan atau karena barang tadi tidak digunakan agar dijual melalui mekanisme lelang. Kemudian secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual daripada digunakan atau dimanfaatkan. Juga sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan kalau memang diatur. Penjualan BUMN BUMD dilakukan secara lelang. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi bukan dijual begitu saja. Ya, ada prosesnya, ada mekanismenya. Kecuali, ini pengecualian. BUMN BUMD-nya bersifat khusus. Kemudian BUMN lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang. Atau BUMN lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur, bupati, wali kota. Ini pengecualian. Penentuan nilai dalam rangka penjualan BUMD tadi secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Ini nanti mereka yang menjadi appraisal atau penilai yang akan melakukannya. Bagaimana dengan tukar menukar? Tukar menukar BUMN BUMD dilaksanakan dengan pertimbangan ini. Memenuhi kebutuhan operasional, optimalisasi barang milik daerah, atau tidak tersedia dana. Ini klausulnya ya. Kemudian tukar menukar BUMN BUMD dapat dilakukan dengan pihak ini. Bisa dengan sesama instansi pemerintah atau pemerintah daerah, pusat daerah, bisa dengan BUMN ya, atau BUMD, dan bahkan bisa dengan swasta. Dengan catatan tadi, nilainya harus seimbang. Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, kepentingan keagamaan, kemanusiaan, atau penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah. Syaratnya ini,
bukan barang rahasia negara, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak karena dilindungi dalam pasal 33 ya. Kemudian tidak digunakan lagi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 maksud saya dan revisinya. Kemudian tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tupoksi atau tusi dan penyelenggaraan pemerintahan pusat atau daerah. Wujud hibahnya bisa tanah bangunan, bisa tanah bangunan BUMN tadi ya, yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, jadi memang diniatkan untuk dihibahkan, atau BUMN selain tanah dan bangunan. Sedangkan penyertaan modal pemerintah baik pusat daerah dilakukan dalam rangka ini, pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan atau meningkatkan kapasitas usaha bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lain yang dimiliki oleh negara. Kemudian PMP, penyertaan modal pemerintah dapat dilakukan dengan pertimbangan ini. Ya, dari awal memang sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan untuk BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya. Atau BUMN tadi lebih optimal kalau memang dikelola oleh BUMN atau BUMD atau badan hukum lainnya. Ini klausulnya. Kemudian bagaimana kalau barang tadi tidak bisa digunakan, tidak dimanfaatkan, dipindah tangankan juga nggak bisa, gitu ya. Maka bisa dilakukan pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan secara fisik dan atau kegunaan dari BUMN, BUMD. Dilakukan dalam hal kondisi BUMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindah tangankan. Contohnya yang mudah kalau Anda mungkin mengetahui di kampus kita dulu ada perumahan dinas yang kemudian dihancurkan, diratakan karena lahan di atas bangunan-bangunan tadi akan dimanfaatkan untuk hal yang lain. Nah, itu dimusnahkan. Yang dimusnahkan bukan tanahnya, tapi aset di atas tanah tadi. Itu kalau bentuk tanah bangunan. Kalau peralatan bisa saja kalau memang harus dimusnahkan, dibakar, ya, misalkan. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan. Ya, kemudian caranya dibakar, dihancurkan dengan cara apapun. Bisa ditimbun, kalau memang dibakar, dihancurkan dengan cara tertentu dianggap berbahaya, maka ditimbun atau ditenggelamkan. Nah, mungkin Anda kenal ya istilah yang dipakai oleh Bu Susi, Menteri Kelautan kita dulu, tenggelamkan. Nah, gitu ya. Atau dengan cara lain sesuai dengan undang-undang. Kemudian pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola, pengguna barang dengan persetujuan Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk BMD. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara. Ini sebagai dokumen pencatatannya, nanti dilaporkan kepada pengelola barang untuk BUMN, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk BMD. Selain dimusnahkan, bisa juga dihapuskan. Nah, ini hapus buku ya. Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan. Jadi kalau pemusnahan itu fisiknya, kalau penghapusan ini adalah akuntansinya atau dokumennya atau pencatatannya. Jadi dihapuskan dari daftar barang pengguna oleh pengguna barang atau dari daftar barang milik negara daerah oleh pengelola barang dengan menerbitkan surat keputusan. Jadi nanti ada SK-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan kuasa pengguna barang dan atau pengguna dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada di penguasaannya. Penghapusan BUMN BUMD dari daftar barang pengguna dilakukan dalam hal BUMN BUMD tadi sudah tidak berada lagi dalam penguasaan. Tadi contoh ditukar, guling. Ya, tadi ada ruislah ya, ditukar dengan pihak lain, maka barang yang atau aset yang ditukar tadi itu harus dihapuskan meskipun nanti kemudian mendapatkan aset yang baru, tapi barang yang lama yang diserahkan ke pihak lain atau misalkan disibahkan maka dia harus dihapus bukukan. Penghapusan BUMN BUMD dari daftar BUMN BUMD dilakukan dalam hal sudah beralih ke pemilikannya atau sudah dimusnahkan atau karena sebab lain, hilang, kecurian, terbakar, susut, mencair. Ya, contoh misalkan ada bangunan milik pemerintah terbakar, sudah tidak ada nilai, ya habis misalkan ya. Maka ketika dia sudah habis nanti ada prosesnya dan kemudian dihapus bukukan. Penghapusan BUMN BUMD
dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindah tangankan, atau alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kalau misalkan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan. Dan kemudian penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Jadi ini merangkum semuanya. Ingat bahwa BMN itu harus ditata usahakan. Jangan dibiarkan ya, jadi dicatat, diinventarisasi, dibukukan tadi, diinventarisasi, dihitung, dan kemudian dilaporkan. Di mana dilaporkan? Di neraca pemerintah pusat untuk BMN atau di neraca pemerintah daerah untuk BMD. Ini penjelasannya, ini pembukuan. Maaf, mohon Anda baca sendiri begitu ya. Tidak saya jelaskan satu persatu karena waktu kita terbatas. Kemudian ini pembukuan, ya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun dan seterusnya. Mohon Anda baca juga. Pelaporan, ini ada kuasa pengguna barang, pengelola barang. Pelaporan seperti apa? Ya, jadi mohon Anda baca. Kemudian pembinaan, pengendalian, pengawasan. Menteri Keuangan melakukan pembinaan atas pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN. Yang terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan teknis. Bentuknya biasanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang berlaku tidak hanya untuk Kementerian Keuangan, tapi untuk seluruh KL. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan BMN dan BMD. Pengguna atau kuasa pengguna barang melakukan pemantauan, penertiban terhadap BMN yang dikuasainya. Dapat meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan penertiban. Siapa aparat pengawasan fungsional? Ya, bisa Inspektorat Jenderal, ya, kemudian bisa Inspektorat, bisa BPKP, ya, dan sebagainya. Kemudian menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan. Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan investigasi atas pelaksanaan pengelolaan dalam rangka penertiban sesuai dengan ketentuan. Bisa juga meminta aparat pengawasan, sama nih persisnya. Bisa juga hasil audit tadi disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti. Dan terakhir, bagaimana kalau misalkan ada hal-hal yang terkait dengan kesalahan, kelalaian, dan sebagainya dalam pengelolaan BMN. Contohnya ada BMN yang hilang, maka ada mekanisme ganti rugi dan sanksi. Setiap kerugian negara atau daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, pelanggaran hukum atas BMN dan BMN tadi, maka akan diselesaikan melalui sebuah TGR, tuntutan ganti rugi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah dapat dikenakan sanksi administratif atau bisa pidana. Contohnya gimana? Ada barang hilang. Barang hilang kalau ternyata maaf gitu ya, ada ASN mencuri. Karena terbukti dia mencuri, maka dia bisa dikenakan sanksi administratif, misalkan dipecat dengan tidak hormat dan bahkan kemudian diserahkan kepada aparat hukum. Nah, aparat penegakan hukum dikenakan sanksi pidana karena dia melakukan pencurian. Bagaimana kalau dia hilang tapi memang karena kelalaian? Bisa dikenakan sanksi administrasi. Bisa dikenakan misalkan pemotongan gaji, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, macam-macam. Nanti Anda akan belajar tentang sanksi administrasi bagi ASN. Itu sekilas tentang, tidak sekilas ya, karena ini materinya cukup banyak, tentang pengelolaan BMN. Memang ini karena kita sesuai dengan materi kita adalah pengantar pengelolaan keuangan negara, ini sekilasnya seperti itu. Nanti dalam praktek tentu saja akan banyak hal-hal yang akan Anda ketahui ketika Anda sudah terjun bekerja di instansi pemerintah. Silakan Anda baca kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan. Anda baca slide-nya. Anda bisa mendengarkan kembali video pembelajaran ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa jelaskan satu persatu secara detail karena durasinya. Karena kalau dijelaskan detail butuh waktu mungkin bisa 2-3 jam.
dan saya mencoba untuk menyampaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Sisanya silakan Anda pelajari dan Anda bisa juga cari sumber-sumber referensi yang lain. Saya kira itu, sampai ketemu kembali di video pembelajaran yang lain. Terima kasih.